Yang disampaikan tadi. Oh ya, BLT itu sudah pasti bahwa kita ada jadi ada PKH, ada BNPT, lalu ada PKH itu kan sudah diusulkan. Jadi ketika masyarakat yang mendapat PKH maka dia tidak boleh mendapat BLT. Jadi sudah diarahkan. Jadi data by name by address dari dinas sosial itu sudah diberikan ke setiap camat. Dan camat akan menyampaikan itu kepada setiap pegawai. Sehingga setiap pegawai dalam penganggaran BLT-nya bantuan langsung tunai kepada masyarakat itu harus didasarkan pada data PKH dan BNPT. Di mana masyarakat yang sudah memperoleh data PKH dan BNPT, maka dia tidak boleh mendapat BLT dan itu sudah ada. Tapi jadi, sampai saat ini masyarakat BLT-nya belum jalan. Ada sebagian sudah jalan tergantung pada realisasi pencairan dananya. Jadi 64 PHU yang sudah mencair itu bagi mereka yang duluan proses pencairan itu memang belum karena ketentuan itu belum turun. Sehingga di APBO-nya belum dituangkan BLT-nya. Sehingga nanti dilakukan perubahan. Sementara mereka yang pencairan ke sini yang dengan ketentuan itu turun, surat Menteri Desanya langsung bisa mengikuti penyesuaian perencanaan dalam APBO sehingga BLT-nya diakomodir di dalam. Tapi sejauh mana sosialisasi karena menjadi dilema juga untuk sejumlah OHOI yang mau membagi karena terkontradiksi tentang data. Misalnya mereka tidak dapat data dari sosial dari yang harus dapat PKH atau non tunai atau prakerja. Ini menjadi persoalan Pak Sekda. Ya, jadi itu bagaimana koordinasi sehingga mungkin tidak mendapat double gitu. Ya itu sudah kita koordinasi, terakhir saya rapat dengan para camat itu hari Kamis untuk diserahkan data dari dinas sosial sudah diserahkan kepada para camat dan camat sudah harus membagikan kepada setiap PHU sehingga setiap PHU berdasarkan data yang disebutkan oleh dinas sosial terhadap PKH dan BNPT sehingga masyarakat A itu dia mendapat PKH dan BNPT maka dia tidak boleh lagi dapat BLT di dalam satu PHU itu. Jadi sudah camat aturannya satu kakak berapa Pak Sekda? Satu kakak berapa? Itu di dalam ketentuan itu terhadap BLT itu di dalam Permen Desnya itu dana alokasi desanya itu dari 0 sampai 800 juta itu diberikan 20%. Di atas 800 sampai 1,2 itu diberikan 25%. Sedangkan di atas 1,2 itu 30%, jadi dibuat penyesuaian. Tapi kalau memang itu maka dipakai standar 600.000 per bulan. 600.000 per bulan per kakak. Nah tapi kalau apabila ada kakak yang tidak mendapatkan 600 dapat 250, bagaimana tindakan dari Pemda? Misalnya di PKH, kan ada di PKH, jadi seluruhnya tercover. Jadi data PKH itu mengcover sebagian, sedangkan BLT-nya mengcover sebagian sehingga semua orang ada di dalam OI sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka mereka semua mendapatkan bantuan dari tanpa terkecuali. Selain mereka adalah pegawai negeri atau pensiunan. Ya jumlah satu kakak 600 ya. Kan ada misalnya kalau ada pihak kepala desa yang memberikan hanya 250, bagaimana? Nah, ini kita telusuri. Kan kita belum dapat itu. Kalau itu ada sampai saat ini belum ada laporan Pak Sekda, belum ada laporan. Bagaimana caranya masyarakat untuk melaporkan hal ini? Ya, kalau masyarakat merasa dirugikan, mereka akan melaporkan sudah pasti. Langsung ke bupati atau ke sekda atau tim sus ya? Langsung kan laporannya kan berjenjang, bisa ke camat. Iya Pak Sekda, masih banyak juga yang kami lihat data-data misalnya seperti ojek, mobil yang didata oleh dinas perhubungan dan dinas perindustrian. Itu belum banyak dapat. Belum banyak yang bukan dapat tapi belum banyak terdaftar. Bagaimana caranya mereka untuk mendapat? Karena instruksi presiden bahwa mereka harus juga mendapat. Walaupun tidak memiliki KTP, walaupun tidak memiliki SIM, harus mereka dapat. Karena ini kepedulian kemanusiaan, bukan program, bukan proyek. Ya, jadi begini. Kita kan mendata mereka yang pekerja informal, termasuk adalah ojek. Nah, ternyata bahwa ojek itu ada kurang lebih sekitar 508 ojek yang sudah terdata. 500, ya benar. Beberapa halte-halte. Nah, ketika diminta, ada mereka itu adalah penduduk kota tua. Nah, kalau dia penduduk kota tua, maka harus dibiayai di kota tua. Itu dampak ekonomi namanya. Itu dia masuk dalam kategori dampak ekonomi dan kita sudah refokusin dan relokasi anggarannya, tinggal datanya saja sudah sesuai, maka diberi. Tapi mereka yang didata itu dapatnya bansos Pak. Mereka dapatnya bansos. Tapi ketika bagaimana kalau pulang ke kampung mereka dapat BLT juga? Tidak, kita kan sudah mereka kan didatakan sebagai jadi kita nanti lihat di KTP-nya. Di KTP-nya. Jadi KTP-nya itu yang kita lihat. Kalau misalnya dia ini adalah masyarakat di sana, maka kita akan pertanyakan. Karena dengan dasar KTP itu karena untuk seluruh bantuan PKH, BNPT termasuk dengan BLT itu by name by address. By name by address. Pendekatannya adalah nomor induk kepala desa. Nomor induk kepala desa. Pak mungkin yang terakhir harapan Bapak kepada penerima bantuan nanti. Ya, jadi karena kondisi COVID, maka dampak ekonomi itu terjadi di seluruh negara. Maka masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan itu memanfaatkan bantuan itu secara baik.
Kemudian jangan berharap saja bantuan, kita tidak tahu kondisi ini ke depan. Maka dia juga harus berkebun, bikin penyiapan. Boleh masyarakat hari ini mendapat bantuan 3 bulan dari pemerintah. Tapi kita tidak tahu bahwa 3 bulan ke depan itu apa yang terjadi. Tetapi kewajiban kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Supaya masyarakat bikin kebun. Terutama dalam kaitan dengan ketahanan Seperti lokal. Pak Sekda buat sawah ya. Seperti contoh Pak Sekda buat sawah. Bikin ketahanan lokal. Sekarang kalau berasnya tidak ada, Pak, uang ada untuk membeli dengan iya. apa?